Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Chingari. Vines Malhotra adalah pengusaha muda yang menjadi incaran mafia untuk dibunuh atau disandera. Tapi peringatan itu tidak diindahkan oleh Vines karena ia berkata telah memiliki pengawal khusus. Tapi Danu, seorang kepala polisi bersama timnya telah menyusun rencana untuk melindungi dan memperhatikan pergerakan Vines karena desas-desus yang mengatakan ia adalah target pembunuhan dan penculikan berikutnya. Vines tidak menyadari bahwa pengawalnya adalah pengkhianat karena saat di kamar mandi salah satu pengawalnya mencoba membunuh sedang seorang lain menunggu di depan pintu kamar mandi. Danus yang tengah curiga mencoba masuk tapi dilarang oleh pengawal lain. Danus akhirnya menghajar penjaga pintu dan menerobos ke kamar mandi. Di sana ia melihat Vines tengah berusaha dibunuh dengan dijerat lehernya. Dengan cepat Danus menghajar dan mengejar mereka yang berlari. Hingga akhirnya Danus dan kelompoknya berhasil melumpuhkan pengawal Vines yang berkhianat. Sebagai rasa terima kasihnya, Vines menawarkan banyak fasilitas kepada Danus hingga wanita. Namun Danus menolak dan meminta uang cash sebanyak 100 juta. Vines menyetujuinya dan memberikan nomor HP-nya jika Danus memerlukan dana tersebut. அதுக்காக நானே நாய் மாதிரி வாலாட்டிக்கிட்டு சாங்ஷன் பண்றேன். இத தமிழ்நாட்டுல பணத்தை வச்சுக்கிட்டு தமிழ்நாடு மேப்பை வாங்கலாம். ஃபிளாட்டை கண்டிஷன் எவ்வளவு மோசமா இருந்தாலும், சிச்சுவேஷன் எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும். Geta, kekasih Danus yang tengah salah paham pada Danus, nekat pergi ke negara Eropa untuk tur gitarnya bersama Amurta temannya. Danus sudah berusaha melarangnya, tapi Geta tidak mengindahkan sama sekali semua kekhawatiran. Sampai di negara Swiss, mereka bertemu dengan seorang pemuda India yang mengaku bernama Arvin, dan ia mengaku bekerja di perusahaan komputer. Ia juga mengantar Amurta dan Geta ke rumah sepupu Geta di kota Bern yang ditinggal penghuninya ke Paris selama 3-4 hari. Oke, bye. Arvin, Namun setelah mengantar mereka, Arvin menelpon dengan gerak-gerik mencurigakan. Danus yang terus menelpon Amurta berkali-kali tapi tidak diangkat karena Amurta sedang asyik menari sendiri di ruang tamu. Saat telepon kembali berdering, Amurta mengangkatnya dan memberikannya kepada Geta. Karena suara musik Amurta mengganggu, Geta memutuskan untuk menerima telepon di balkon rumah. Gita, நான் எதுவுமே பண்ணல Gita. Namun saat ia menerima telepon Danus, tiba-tiba dua orang bertopeng datang dan membekap Amurta. Geta ketakutan menceritakan semuanya kepada Danus. கரெக்டா யோசிச்சு சொல்லு Gita. Hingga ia berlari masuk ke dalam kamar. Danus memberi nasihat agar Geta tidak panik. Geta memutuskan masuk ke kolong ranjang dan memperhatikan penculik Amurta. Setelah dirasa aman, ia kembali berbicara kepada Danus. Tapi dugaan Geta salah, kakinya malah ditarik keluar oleh salah satu penculik tersebut. Geta menjerit-jerit sambil menyebutkan ciri-ciri pelaku. Danus mendengarkan dengan seksama yang disampaikan oleh Geta. Keluarga Geta takut kalau Geta akan menjadi korban perdagangan manusia di negara Eropa, serta mengubah mereka menjadi para pelacur.
Tim Danus menyelidiki tato bulan setengah yang disebutkan Geta di telepon adalah milik Marco, kepala penculik yang biasa menjalankan aksinya di luar negeri untuk mendapatkan pelacur-pelacur baru. Marco dan kelompoknya biasa membius korban kemudian menyekap mereka, hingga dalam keadaan setengah sadar korban-korban tersebut dilelang di tempat khusus. Danus memutuskan untuk menyusul malam itu juga ke Swiss, tapi penerbangan baru saja ada besok pagi. Maka Danus memutuskan untuk menelpon Vines dan meminta bantuannya. Maka dengan pesawat pribadi Danus terbang ke Swiss. Di dalam pesawat Danus mendengarkan semua rekaman suara Geta saat ia diculik dan ia teringat saat pertama kali bertemu dengan Geta. 6 bulan yang lalu. Saat itu Geta mengejar seorang copet yang mengambil tasnya. Danus yang sedang bersantai bersama timnya di warung kopi bukan menolong malah meledek Geta. Kemudian Danus mengejar pencopet tersebut. Bukan menolong, Danus malah mengambil tas Geta dari tangan pencopet hingga Geta kesal dan berganti mengejar Danus. Geta kehilangan Danus, sementara Danus malah kembali ke warung kopi dan mengambil foto yang ada di dalam tas Geta tersebut. Sedangkan tas Geta ia kembalikan melalui kurir. Sejak saat itu Geta hanya tahu bahwa Danus adalah seorang pencuri. Danus yang sudah mencintai Geta dari awal melihatnya tidak menceritakan jati dirinya kepada Geta. Dan berkali-kali menyelamatkan Geta dari ancaman preman, ia sama sekali tidak menunjukkan jati dirinya sebagai seorang kepala polisi. Geta yang telah jatuh hati kepada Danus menerima ajakan Danus untuk berkenalan dengan ibu Danus di hari ulang tahun Danus. Tapi saat Danus ke dapur, ibu Danus mengatakan ia bukanlah ibu kandung Danus. Ia adalah ibu angkatnya yang merawatnya setelah orang tuanya meninggal saat ia masih kecil. அப்படி பிறந்த குழந்தைங்களா எங்க இருக்காங்க எப்படி இருக்காங்க எல்லா தாய்க்கும் தான் சொந்த பிள்ளை கூப்பிடுற மாதிரி மனசுல. Danus tersadar dari lamunannya saat pesawat telah tiba di Swiss. Tanpa membuang waktu, Danus menuju ke alamat yang pernah dikatakan oleh Amurta. Danus masuk ke rumah dan melihat keadaan setiap ruangan dan menemukan sebuah HP Amurta yang telah hancur. Danus kemudian mengambil kartu memori yang masih ada di dalam HP tersebut. Saat di taman, Danus meminjam laptop seorang mahasiswa dan membuka isi kartu memori tersebut. Ia melihat foto-foto Amurta dan Geta di bandara. Saat itulah Danus melihat gambar Arvin. Tanpa membuang waktu, Danus segera kembali ke bandara. Arvin yang tengah melancarkan aksinya kembali kini digagalkan oleh Danus yang tiba-tiba muncul di taksi dan langsung menghajarnya. Tapi bukan perkara mudah untuk menangkap Arvin. Karena setiap langkah Danus mengejar, teman-teman Arvin siap untuk menghalangi. Mau tidak mau, Danus harus menghadapi mereka sambil terus fokus melihat arah Arvin berlari. Susah payah Danus menghadapi semua kelompok Arvin sampai akhirnya ia mampu membereskan dengan baik. Ia kembali mengejar Arvin berlari, namun saat sejengkal lagi ia menggapai tubuh Arvin, malah tubuh Arvin tertabrak sebuah mobil hingga mengakibatkan Arvin tergeletak dan mengeluarkan banyak darah di bagian kepalanya. Dengan langkah kecewa, Danus meninggalkan tubuh Arvin begitu saja. Danus kemudian menemui polisi India yang bertugas di Swiss bernama Yashas Surya dan menceritakan semua masalahnya. Yashas meminta Danus untuk tidak tergesa-gesa mengambil keputusan di negara ini. Yashas berjanji akan membantu Danus dengan polisi yang ada di sini. Setelah menemui Yashas, Danus memutuskan untuk menyewa mobil untuk mempermudah penyelidikan. Ia juga menemui seorang penerjemah bahasa perempuan yang mengerti bahasa India dan juga Swiss. Walaupun bayarannya mahal, Danus berani mengambil semua ini agar penerjemah itu mau membantunya. Di sebuah klub malam, penerjemah Danus menyamar menjadi wanita penghibur yang menggunakan baju yang sangat seksi hingga lebih menarik perhatian para pelacur lain yang sedang menanti pelanggan. Sementara Danus yang menyamar menjadi lelaki hidung belang berhasil menyusup ke dalam ruangan khusus yang menyediakan kamar-kamar yang hanya berdinding tipis dan tertutup dengan gorden-gorden berwarna seirama dengan warna dinding. Danus memberanikan diri membuka satu persatu gorden penutup kamar dan melihat aktivitas para pelacur dan pelanggan-pelanggannya.
hingga ia menemukan satu kamar dan melihat seorang gadis tergeletak lemah. Danus masuk ke kamar tersebut dan memeriksa gadis tersebut. Ia terkejut melihat wajahnya yang ternyata adalah Amurta. Danus sangat sedih karena melihat banyak bekas suntikan. Setelah mendekat, ia memeriksa dan Amurta telah tewas. Saat berada di kamar tersebut, seorang penjaga memergokinya hingga ia membebaskan satu peluru ke arah Danus. Beruntung Danus mampu menghindar dan ia menembak 2 peluru sekaligus ke tubuh penjaga tersebut. Penjaga mulai berdatangan menghadapi Danus. Dengan sigap, Danus menghadapi mereka. Tapi saat Danus menyerang penjaga, ia tidak sengaja menyibak gorden dan tanpa sengaja Danus melihat seorang mengenakan jaket yang dikenakan Geta saat pergi dari rumahnya. Setelah selesai menghadapi semua anak buahnya, ia membawa gadis yang memakai jaket Geta dalam keadaan setengah sadar. Dengan cepat, ia membawanya ke hotel bersama penerjemah dan memasang impusan ke tubuh gadis itu. Setelah itu penerjemah wanita itu meninggalkan Danus dan gadis yang mereka selamatkan. Danus memegang erat jaket itu dan ingatannya melayang mengingat Geta. Saat itu pertama kalinya Geta mengenalkannya pada Viswa, adik laki-laki Geta yang sangat ia sayangi dan memperkenalkan Danus kepada orang tuanya. Selepas dari rumah Geta, Danus langsung kembali ke kantor polisi dan melihat Viswa bersama temannya terduduk lemas di lorong kantor polisi. Teman Danus menerangkan pada Danus bahwa mereka ditangkap karena menggunakan ganja di sekitaran kampus. Setelah mendapat penyuluhan, Viswa dan Mohan temannya diizinkan pulang. Danus menyusul Viswa dan mengantarnya pulang. Tapi bukan ucapan terima kasih, malah Viswa marah pada Danus dan mengatakan bahwa Danus adalah orang yang telah menghancurkan hidup Viswa. Mendengar perselisihan antara Danus dan Viswa, Geta membawa Viswa masuk ke rumah tanpa mau mendengarkan penjelasan Danus. Sejak kejadian itu, Danus mencoba menjelaskan tentang jati dirinya, tapi belum sempat Danus menjelaskan, Geta malah memutuskan hubungan mereka dan lebih mempercayai adiknya. Geta meninggalkan Danus begitu saja. Sesaat Geta pergi, Danus menerima telepon dan mengatakan tentang kelompok Rajasthan mafia ganja di wilayah itu. Dengan cepat, Danus bergerak ke tempat yang menjadi targetnya. Sementara itu, Geta mendapat kabar dari salah seorang anak kecil bahwa Viswa berencana berkelahi dengan teman-temannya di gedung. Di dalam bangunan yang sudah tidak dikerjakan kembali, Viswa berselisih paham dengan Mohan tentang kejadian di kantor polisi tadi. Sementara polisi telah mengepung bangunan tersebut tanpa mereka sadari. Rajasthan yang tengah menenangkan Viswa yang marah karena tertangkap polisi tadi, ia dikelilingi oleh anak buah Rajasthan yang bersenjata lengkap. Sementara Danus dan kelompoknya mulai bergerak mendekati mereka. Danus memulai menembaki kelompok Rajasthan satu persatu. Rajasthan adalah target yang selama ini mereka incar. Viswa yang ketakutan bersembunyi di bawah tangga. Ia kemudian dibawa Danus menuruni tangga sambil melindungi Viswa. Danus tetap menembaki semua anggota Rajasthan. Viswa tidak mengenali Danus karena saat itu Danus menggunakan kacamata dan menggunakan pakaian dinas polisi. Melihat Viswa dilindungi oleh polisi, Mohan merasa cemburu. Ia mengambil sebuah pistol yang tergeletak di dekatnya. Salah seorang teman Danus melihat Mohan mau menembak Viswa. Ia menembak Mohan, namun terlambat. Mohan telah terlebih dulu menarik peletuk pistolnya hingga peluru Mohan meluncur ke dada Viswa. Danus terkejut melihat Viswa tiba-tiba terjatuh. Ia berusaha membawa dan menyelamatkannya. Namun saat ia menggendong Viswa, mereka tersungkur gunungan pasir hingga membuat kacamata Danus terjatuh, dan saat Danus berdiri, posisi pistol Danus berdiri seolah mau menembak Viswa. Saat bersamaan itu datanglah Geta beserta ayahnya. Melihat adiknya mengalami luka tembak, Geta dan ayahnya marah dan salah paham terhadap Danus. Hingga ambulan membawa Viswa ke rumah sakit, dan itulah saat terakhir Geta mau berbicara pada Danus sebelum keberangkatannya ke Swiss. Semua kenangan Geta seolah menari-nari di benak Danus, hingga ia tersentak saat telepon berbunyi dan Yashas mengajaknya bertemu. Yashas mengatakan untuk Danus meninggalkan negara Swiss karena ia telah menyiapkan tiket kepulangan Danus. Tapi Danus tidak mengindahkan keinginan Yashas, karena ia mau kembali ke India bersama dengan Geta. Tanpa diduga oleh Yashas, Danus hanya menjebaknya dengan meletakkan HP di taman sementara Danus berada di sebuah jembatan menggunakan telepon lain.
Sementara itu, Wiswa yang sadar dari komanya menceritakan peristiwa yang terjadi kepadanya. Mendengar hal itu, ayah Geta langsung menghubungi Danus dan memohon agar bisa menemui Geta dan membawa pulang putrinya dengan selamat. Penerjemah yang selama ini menemani Danus akhirnya merasa kagum. Ia yang awalnya tidak mempercayai cinta, kali ini mempercayai cinta sejati itu seperti apa. Akhirnya gadis yang ia selamatkan sadarkan diri. Dengan cepat, Danus bertanya bagaimana gadis tersebut mendapatkan jaket Geta. Gadis tersebut mengatakan kafe India. Danus dan penerjemah melakukan penyamaran saat mau menemui komplotan Marco di kafe India. Setelah berhasil masuk ke sebuah ruangan di kafe tersebut, Danus berpura-pura mau menjual penerjemah kepada kelompok Marco. Dengan cepat, penerjemah memamerkan lekuk tubuhnya hingga ia mendapatkan harga yang tinggi. Saat selesai mengadakan transaksi, salah satu dari semua laki-laki yang berada di ruangan itu terdapat tato bulan separuh berkata semoga beruntung. Hal itu menyambungkan ingatan Danus dengan pria yang membawa Amurta dan juga Geta. Tanpa bisa menahan emosi, Danus dengan cepat menghajarnya bertubi-tubi. Dan Danus pun harus menghadapi kelompok Marco. Setelah membereskan semua anggota Marco, ia membawa Marco dan bersama penerjemah mereka mengikat Marco di sebuah kursi, lalu mengulurkan kabel mengandung arus listrik yang sangat tinggi. Ketika Marco tidak mau bicara, penerjemah menekan saklar dan Marco mulai tersengat arus listrik. Marco mau tidak mau akhirnya bicara bahwa Geta telah mereka serahkan kepada Bobby yang bekerja di Istana Presiden. Marco berharap bisa dilepaskan ketika ia bersuara. Namun tebakannya salah. Danus dan penerjemah malah menghidupkan saklar dan meninggalkan Marco begitu saja hingga suara Marco menghilang. உடனே வித்துருவோம் பாபி அவன் இப்பவாவது என்ன விட்டுடு. Danus dan penerjemah masuk ke sebuah klub malam. Dengan mengeluarkan sedikit uang, mereka bisa tahu siapa Bobby. Pria pendek, pelontos, dan memiliki tubuh tambun dikelilingi wanita cantik tengah asik bersenda gurau. Tak lama mereka pergi. Dengan cepat, Danus mengikuti mereka sementara penerjemah mengawasi situasi di klub tersebut. Danus masuk ke sebuah lorong. Saat kebingungan, ia melihat seorang pelayan yang membawa minuman. Ide kemudian muncul untuk menyamar sebagai pelayan. Danus kemudian berhasil masuk ke sebuah ruangan, di mana terdapat pria-pria tua hidung belang sedang melakukan penawaran terhadap wanita-wanita yang dalam kondisi setengah sadar. Saat giliran Geta, Danus memaksa seorang pengusaha yang saat itu ia layani minum anggur untuk terus melakukan tawaran terhadap Geta. Bahaya. Tapi pengusaha tersebut kalah hingga Geta dibawa oleh pria tua. Saat Danus keluar membawa sandranya, Danus ditembak obat bius dari belakang hingga Danus pingsan dan diikat. Bobby memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Danus. Saat setengah sadar, Danus melihat Yasas tengah siap menghabisinya. Tapi dari arah belakang, penerjemah menembak mati Yasas hingga Danus berhasil diselamatkan. Penerjemah mengatakan ia telah membunuh Bobby dan Geta telah siap dibawa dengan helikopter. Dengan cepat, Danus berlari ke atap gedung. Dengan cepat, Danus membereskan semua anak buah Bobby di tangga hingga Danus berhasil tiba di atap gedung. Karena kondisi Danus lemah akibat obat bius, maka berkali-kali Danus berhasil terkena serangan musuh. Tapi senyum Geta yang ingin kembali ia lihat menambah semangat Danus. Hingga Danus dibantu penerjemah menembaki mereka sehingga berhasil menyingkirkan semua anak buah Bobby. Namun satu dari mereka bangkit kembali dan menodongkan sebilah pisau ke leher Geta. Dengan satu keyakinan, Danus menyiapkan pistolnya dan menarik peletuknya hingga tepat mengenai kening musuh. Geta yang berhasil selamat berlari memeluk Danus. Penerjemah kemudian mengantar Geta dan juga Danus ke bandara. Ia berharap bisa bertemu dengan cinta sejatinya seperti Geta dan juga Danus. Film pun selesai.